Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai materi web server dan DNS server. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Sebelum lanjut ke video berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yaslia Atina Isnalifa dengan NIM 20050974015 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Topik yang akan kita bahas adalah web server. Pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware dan sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Berikut merupakan cara kerja dari web server. Jadi, pertama, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. Kemudian, HTTP request dikirimkan ke web server. Namun, sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. Kemudian web server mengirimkan HTTP respon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Fungsi dari web server. Yang pertama, sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Kedua, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Ketiga, membersihkan penyimpanan, change, dan modul yang tidak terpakai. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Selanjutnya adalah cara kerja HTTP dan HTTPS. Klien HTTP atau web browser membuat sambungan dengan mengeklik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Selanjutnya, daemon HTTP di server web hosting tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP atau web browser. Halaman web ini sering terdiri dari lebih dari satu file. Cara kerja HTTPS dengan HTTP sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya pada bagian validasi HTTPS yang digunakan pada website apakah valid atau tidak. Biasanya proses ini dinamakan dengan SSL handshake. Apabila valid, website akan menampilkan https:// dengan gembok hijau atau nama perusahaan website. Apabila tidak valid, akan ada peringatan situs tidak aman. Topik yang kedua adalah DNS server. Apa sih DNS? Jadi DNS itu singkatan dari Domain Name Server. Merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Biasanya untuk mengakses sebuah internet, kita perlu memasukkan IP address sebuah website, sehingga perlu mempunyai daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Namun dengan adanya DNS dapat mempermudah untuk mengakses internet karena cukup memasukkan nama domainnya saja. Contohnya, jika ingin mengakses Google, maka perlu memasukkan IP address 172.217.0.142 ke dalam address bar. Namun dengan adanya DNS sekarang hanya perlu memasukkan alamat google.com. Apa saja sih fungsi DNS? Jadi fungsi DNS yang pertama adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita sebut dulu topologinya seperti ini, yang terdiri dari 6 PC, 3 buah router, 4 switch,
Kemudian ada 3 server yang terdiri dari DHCP server, DNS server, dan web server. Kemudian ada 2 access point, di mana access point yang nomor access point ke 0 nanti nyambungnya ke laptop, kemudian access point 1 nyambungnya ke smartphone. Setelah itu, kemudian kita atur alamat IP dari masing-masing router, PC, dan server. Kita ke rute pertama, kita ke configuration, kita ke fast internet 0/0, ini nanti akan terhubung dengan PC 1 sampai dengan PC 3. Kita klik on, kita isi alamatnya. Kalau sudah, kita lanjut ke fast internet 1/0 akan nyambung ke PC 4 sampai dengan PC 6. Kita ketik alamatnya. Oke. Untuk serial 2, dia akan terhubung dengan router 2. Ini /24. Untuk serial 3, dia akan terhubung dengan router 3. Oke. Kita close, kemudian kita isi alamat IP PC 1 sampai PC 3. Untuk default gateway-nya kita sama. Kita langsung isi DNS servernya agar nanti dia bisa terhubung dengan DNS server. Jika sudah kita isi alamat PC 1 sampai PC 3, kita lanjut isi alamat PC 4 sampai PC 6. Untuk alamatnya sama, yaitu 192. Sama, DNS servernya kita isi sekaligus. Kemudian kita close. Kalau sudah kita close, kemudian setelah router 1 ini sudah selesai semua, kita lanjut ke router 2. Pas internet 0/0 ini nanti akan terhubung dengan switch 3. Kita klik on. Mana yang kita isi. /25.
Kemudian serial 2 ini nanti akan terhubung dengan router 1. Klik on. Serial 3 akan terhubung dengan router 3. Kita klik on. Kita isi alamatnya. Oke, kalau sudah kita close, kita lanjut ke server. DHCP server. Kita isi alamat IP-nya. Sekaligus DNS servernya. Kalau sudah, agar smartphone dan laptop dalam satu jaringan, kita ke mode service, kita ke DHCP, kemudian kita klik on, default gateway-nya kita isi yang sama, yaitu 168.1.254, dan servernya jangan lupa untuk diisi. Kita save. Kemudian kita close. Kita coba cek di laptop. Nanti sebenarnya dia akan terisi secara otomatis. Oke. Sukses. Dia memiliki IP address 195. Kemudian kita cek di smartphone. Dia memiliki IP address 194. Oke. Kita lanjut ke router 3. Pas internet terminal, kita klik on. Dia akan terhubung ke DNS server. Kemudian kita fast internet 1.0, dia akan terhubung ke web server. Kemudian kita ke serial 2. Serial 2 ini nanti akan terhubung dengan router 2. Kemudian serial 3 akan terhubung dengan router 1. Kita coba cek lagi. Oke, sudah benar. Kita coba lagi cek di router 2. Oke, sudah benar. Kita coba cek di router 1. Oke, sudah benar. Kemudian kita atur alamat IP di masing-masing server. DNS server dulu.
Kalau sudah kita close, kita ke web server, kita atur juga alamat IP-nya. Kalau sudah, kemudian kita atur routing RIP. Ini nanti akan terhubung dengan router 2, kemudian ini akan terhubung dengan router 3, kemudian ini nanti akan menghubungkan ke PC 1 sampai dengan PC 6. Nah, kalau sudah kita ke CLI, kita ubah dulu versionnya menjadi versi 2. Kita ketikkan perintah no auto summary dengan version 2. Oke, kalau sudah kita ke config lagi, kita coba cek. Sudah berubah ke versi 2. Kemudian kita save settingannya biar tidak berubah. Kita coba ke router 2 lah. Kita tambahkan routing RIP ya. 12.0.0.0 ini nanti akan terhubung ke router 1, kemudian ini akan terhubung ke router 3, kemudian ini nanti akan ke switch 3. Sama kita ke CLI dulu, kita ketikkan perintah no auto summary dan juga kita rubah versionnya menjadi versi 2. Kita ke config, kita lihat apa sudah berubah. Oke, sudah berubah, kita save settingannya. Sama kita ke router 3, kita tambahkan routing RIP-nya 13.0.0.0.0 akan menghubungkan ke router 1. Ini akan menghubungkan ke router 2. Kemudian ini akan menghubungkan ke server. DNS server akan menghubungkan, ini akan menghubungkan ke web server. Sama kita ke CLI, ketikkan perintah no auto summary, kemudian kita ubah versinya jadi versi 2. Kita config lagi, kita lihat apa sudah berubah. Jadi ini sudah berubah ya ke versi 2. Kemudian kita save settingannya. Kalau sudah, kita coba cek. Kita coba cek di simulasi. Oh, saya. Oke, successful. Kita kembali ke mode real time. Selanjutnya kita coba ping di PC 1 ke web server. Kita coba cek ping. Kita ketikkan alamatnya. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita coba di PC 4. Kita lakukan yang sama. Kita coba ping ke web server. Oke, ini kita lagi memproses melakukan web server dulu. Kita coba di laptop. Nah, coba cek
web server apa sudah terhubung atau tidak. Oke, di laptop sudah terhubung. Kemudian di smartphone kita cek. Ini juga sudah terhubung. Kalau sudah terhubung seperti ini, selanjutnya kita klik web server, kemudian kita ke service, kemudian kita pastikan, kita klik HTTP, pastikan HTTP ini on. Kalau sudah on, kemudian kita ke menu edit, kita ke indeks HTML, kemudian kita edit tampilannya. Oke. Sesuai dengan tutorial dari Pak Agus yang ada di web, kita copy, kita salin di sini. Kita salin, kemudian kita save. Setelah sudah kita close. Kemudian kita lihat tutorialnya. Pada PC1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop. Jadi kita coba cek semua ya. PC1, PC4, laptop, smartphone, kita coba cek web servernya. Oke, kita klik, kita ke web browser. Kemudian kita ketikkan alamat 3.1. Oke, sudah tampil, berarti sudah berhasil. Kita coba ke PC4. Oh, salah. Oke, sudah tampil ya, berarti sudah berhasil. Kita ke laptop. Oke, kalau sudah tampil berarti sudah berhasil. Kita ke smartphone. Oke, kalau sudah tampil berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita coba cek apakah PC1, PC4, laptop sama smartphone ini terhubung dengan DNS server atau belum. Sama caranya kita ping, kita ketikkan alamat DNS server. Nah, oke, ini terhubung. Jadi PC1 sudah terhubung, kita coba di PC4. Caranya sama. Ping. Oke, ini sudah terhubung. Lanjut kita coba di laptop. Kemudian kita coba di smartphone. Kita cek apa sudah terhubung atau tidak. Oke. Kalau sudah terhubung seperti ini, kita close. Kemudian kita ke DNS server. Setelah itu kita ke service. Kemudian kita ke DNS. Kita klik on DNS service-nya. Kemudian kita coba masukkan nama jarcom.com. Tipenya pakai Aricot. Alamatnya kita masukkan tadi. Kemudian kita add. Nah, selanjutnya kita coba pakai yang lain. Coba pakai nama www.jarcom.com. Pastikan namanya benar ya. Kemudian kita masukkan addressnya jarcom.com. Jangan lupa tipenya kita rubah ke Cinem. Kalau kita rubah berarti kita masukkan lagi ya jarcom.com alamatnya, hostname-nya. Kalau sudah seperti ini kita add lagi. Oke, kalau sudah kita close. Setelah itu kita coba
NS lookup di masing-masing PC1, PC4, laptop sama smartphone. Kita coba NS lookup. Jarkom. Oke, ini sudah. Kita coba yang satunya. Oke, ini juga sudah. Coba ke PC4. Oke, ini juga sudah. Kita coba laptop. Kita coba ke smartphone. Oke, kalau sudah. Kemudian kita coba ke web browser di PC1. Kita ketikkan alamat domainnya saja, jarkom.com. Oke, ini sudah berhasil. Coba jika pakai www.jarkom. Oke, sama ya, berhasil. Kita ke PC4, ke web browser juga, ke jarkom.com. Oke, berhasil. Coba www. Oke, berhasil juga ya. Kemudian kita coba ke laptop, web browser. Pasti berhasil. Oke, kalau berhasil, kita coba pakai www.jarkom.com. Oke, sama ya, berhasil. Coba ke smartphone. Kita web browser. Kita ketik alamat domainnya kalau sudah berhasil ya. Kemudian kita coba pakai www.jarkom.com. Oke, berhasil. Kalau sudah berhasil, ya mungkin itu saja tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa untuk share video ini apabila video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.